A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam budaya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fahmi Idris, mahasiswa semester 3 program studi manajemen bisnis di Universitas Penagrawan. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas ulangan semester saya dengan mata kuliah komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh SNM. Baiklah, langsung kita ke videonya. Baik teman-teman, di sini sudah pengertian dan cangkupan komunikasi. Komunikasi bisnis adalah proses penyampaian pesan atau informasi bisnis yang mana dilakukan dalam operasional dan strategis yang cangkupannya melibatkan baik verbal ataupun non-verbal yang digunakan untuk mencapai tujuan bisnis. Nah, jadi komunikasi bisnis ini bisa dikatakan suatu penyampaian ide yang kita punya. Ketika kita mempunyai ide ataupun gagasan, maka kita bisa berkomunikasinya dengan cara verbal, dengan cara kata-kata, ataupun dengan cara tertulis. Itu non verbal. Non verbal contohnya dengan bahasa tubuh. Contoh kita menepuk kepala. Contoh lagi dengan tersenyum, terus mengangkat bahu. Itu namanya non verbal. Yang selanjutnya ada unsur-unsur komunikasi. Di sini ada beberapa unsur-unsur komunikasi. Pertama ada pengirim ataupun komunikator, orang yang menyampaikan pesan. Tentu dalam komunikasi ini wajib ada yang namanya itu pengirim ataupun bisa disebut komunikator ya. Yang kedua ada pesan, isi yang disampaikan berupa ide, perasaan, atau informasi. Nah, ketika kita sudah mempunyai pengirim ataupun komunikator, kita wajib mempunyai pesan. Apa saja pesan yang kita sampaikan? Contoh, kita punya ide untuk membangun suatu perubahan. Nah, kita bisa memasukkan itu pada pesan. Yang ketiga ada penerima, komunikan. Dia akan menerima pesan. Nah, jadi komunikan ini adalah orang yang bakal menerima pesan. Contoh, saya sebagai komunikator, maka ketika saya ingin berbicara pada orang lain, maka orang lain itu disebut komunikan. Yang keempat ada media, saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Kita mengambil contoh dengan handphone ataupun laptop. Ketika kita telepon atau video call, maka itu adalah suatu media komunikasi kita. Yang kelima ada efek dampak yang muncul setelah penerima pesan memberikan feedback. Nah, efek ini ada timbal balik atau responsif orang lain pada kita. Ketika kita komunikasi baik, dengan efektif, dengan bagus, dengan jelas gitu, maka responnya itu bakalan positif. Jika komunikasi kita yang kurang baik, dengan bahasa-bahasa ambigu, dengan bahasa-bahasa yang singkat, maka responsifnya, feedbacknya itu bakalan negatif. Yang selanjutnya ada tantang komunikasi. Di sini ada beberapa tantangan. Pertama, perbedaan budaya. Perbedaan budaya dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi. Misalnya, istilah yang berarti satu hal di satu budaya mungkin berarti hal lain di budaya lain. Contohnya di Indonesia lah, ketika kita menyapa di warga masyarakat Indonesia ya, contohnya kita menyapa, kita akan berjabat tangan untuk memeluknya. Sedangkan di Brazil bisa memakai budaya dengan berjabat tangan dan juga mencium pipi. Nah, itu ada perbedaan budaya di antara budaya Indonesia dengan budaya Brazil. Yang kedua, gangguan teknologi. Teknologi yang kompleks dapat menjadi hambatan jika tidak digunakan dengan benar. Gangguan teknologi seperti signal drop, buffering, atau kesalahan server dapat mempengaruhi kualitas komunikasi. Yang kedua ini gangguan teknologi mungkin kita sudah biasa ketika kita sedang teleponan, sedang komunikasi, atau sedang video call. Ketika sinyal, ketika hujan, maka sinyal tersebut akan berubah yang tadi hijau menjadi kuning atau menjadi merah. Maka ini ada sesuatu tantangan ketika kita komunikasi dengan teknologi. Yang ketiga ada tantangan semantik. Hambatan yang muncul saat pengirim dan penerima pesan memiliki pemahaman berbeda.
Di sini contoh saya mengungkapkan berkomunikasi dengan orang lain, pasti ada namanya ketidakpahaman ataupun pemahaman yang berbeda. Yang keempat ada hambatan manusiawi. Hambatan disebabkan oleh faktor-faktor manusiawi seperti perbedaan latar belakang, usia, pendidikan, dan pengalaman. Nah, jadi contoh di sini usia. Ketika saya mengambil contoh ya, ketika saya berkomunikasi dengan umur 40 tahun ataupun biasa disebut udah kayak kakek gitu. Ketika kita komunikasi pasti ada yang namanya ketidakpahaman. Misal saya berbicara iya, tapi pendengaran 40 tahunan tuh atau kayak kakek tersebut bakalan merasa oh tidak gitu. Pasti ada namanya itu ketidakdengaran, tantangan komunikasi dengan usia. Terus ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi bisnis ada komunikasi verbal dan non-verbal. Nah, verbal tersebut sudah saya jelaskan bahwasanya verbal ini bisa berupa kata, bisa berupa tulisan. Nah, contohnya bisa kita langsung berkomunikasi dengan secara empat mata. Sedangkan non-verbal ini, komunikasi non-verbal ada komunikasi menggunakan bahasa tubuh, sandi atau simbol. Nah, jadi dengan bahasa tubuh, contoh misalkan kita mengatakan iya dengan bahasa tubuh, maka kita bisa tersenyum, bisa dengan menundukkan kepala. Terus ada bisnis dalam pandangan komunikasi. Dalam konteks bisnis, komunikasi bukan hanya sekadar menyampaikan ide ataupun pesan, namun juga tentang membangun hubungan yang baik, memenuhi kebutuhan pelanggan, dan merealisasikan visi misi perusahaan. Dengan komunikasi efektif, memungkinkan partisipasi aktif dari semua dan meningkatkan kualitas informasi. Nah, tentu jelas tujuan komunikasi dan bisnis juga bukan hanya sekedar menyampaikan ide yang kita punya, tapi kita wajib berkontribusi aktif dengan komunikasi yang efektif. Ketika kita komunikasi efektif, maka pelanggan pun bakalan meresponnya, bakalan menyukai apa keputusan dari sebuah bisnis tersebut. Yang selanjutnya ada tujuan komunikasi bisnis. Yang pertama, meningkatkan pemahaman dan kerjasama internal. Nah, contohnya di sini kita mempunyai bisnis, nah tapi dia kerjasama internal tersebut bisa disebutkan dengan pihak-pihak yang ada di dalam, contoh teman kita. Ya. Kedua, ada membangun hubungan baik dengan pihak eksternal. Contoh eksternal itu misalkan kayak masyarakat, pemerintah, dan lainnya. Yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan tepat. Nah, tujuan komunikasi juga mendukung untuk mengambil pengambilan keputusan tepat. Yang keempat, ada memberikan informasi. Nah, tujuan komunikasi juga untuk memberikan informasi yang valid dan jelas dan detail. Yang kelima, ada membangun kepercayaan. Nah, membangun kepercayaannya ada kunci dari sebuah kesuksesan sebuah bisnis. Ketika pelanggan ataupun ketika karyawan kita sudah percaya dengan kita, maka pelanggan tersebut akan percaya dengan bisnis tersebut. Maka dari itu kita wajib membangun kepercayaan kepada klien atau kepada karyawan kita. Terus ada umpan balik komunikasi. Umpan balik atau feedback dan komunikasi adalah respon, tanggapan, atau jawaban yang diberikan komunikan kepada komunikator atas pesan yang dikirimkan. Umpan balik baik berupa verbal ataupun non-verbal, positif ataupun negatif. Umpan balik ini bisa disebut dengan respon. Ketika kita berbicara dengan orang lain, maka orang lain itu bakalan merespon kita, entah itu responnya baik ataupun tidak baik ya. Terus di sini ada membangun sistem komunikasi yang mampu mengatasi konflik atau kesalahpahaman di antara anggota tim atau departemen. Konflik dan kesalahpahaman seringkali menjadi hambatan dalam kerja tim atau antara departemen yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja dan efektivitas organisasi. Contoh, kita mempunyai konflik atau kesalahpahaman antara kita, maka kinerja kita pun tidak akan efektif, tidak akan stabil. Terus di sini ada pengertian komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi adalah proses pertukaran informasi dan ide di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi komunikasi dalam organisasi ini memiliki beberapa tujuan, yang mana tujuan ini bisa membangun jaringan antar organisasi untuk mengembangkan visi misi organisasi tersebut.
Di sini ada pola komunikasi dalam bisnis. Yang pertama, komunikasi vertikal, terjadi antara level yang berbeda dalam hierarki seperti atasan ke bawahan, top atau top down, atau bawahan ke atasan, bottom up. Nah, contoh komunikasi vertikal ini antara atasan dengan bawahan, antara bos dengan karyawan. Maka ini bisa disebut dengan komunikasi vertikal. Contohnya instruksi dari manajer ke tim atau laporan karyawan kepada supervisor. Yang kedua ada komunikasi horizontal, terjadi antara individu atau tim yang berada di level yang sama dalam organisasi. Nah, jadi komunikasi horizontal ini merata gitu komunikasinya, sama-sama mempunyai kedudukan. Contohnya diskusi antara anggota tim yang sama atau koordinasi dengan departemen. Yang ketiga ada komunikasi diagonal, melibatkan orang dari level dan departemen yang berbeda dalam organisasi, terutama untuk mempercepat aliran informasi. Jadi komunikasi diagonal ini melibatkan orang lain ya, dan juga departemen. Contohnya manajer produksi berbicara langsung dengan staf pemasaran untuk merencanakan strategi peluncuran produk. Yang keempat ada komunikasi eksternal, terjadi antara perusahaan dengan pihak luar. Jadi komunikasi eksternal ini adanya komunikasi dengan seorang perusahaan dengan pihak luar, contohnya dengan pelanggan, pemasok ataupun mitra bisnis, ataupun bisa dengan investor ya. Nah, di sini ada masalah komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, kurangi kejelasan informasi. Ketika informasi disampaikan dengan tidak jelas atau tidak lengkap, karyawan bisa salah mengerti tugas atau tujuan organisasi. Ini sering terjadi jika pesan disampaikan dengan bahasa ambigu atau tidak ada konfirmasi pemahaman. Nah, mungkin ini ada salah satu masalahnya, kurangi kejelasan informasi. Ketika kita komunikasi, kita diwajibkan untuk menggunakan bahasa-bahasa yang jelas, tidak menggunakan bahasa-bahasa yang ambigu, kata-kata singkatlah itu dihindari. Maka dari itu kita menggunakan bahasa-bahasa yang jelas saja untuk informasi tersebut jelas dan detail. Yang kedua ada distribusi informasi. Dalam rangka komunikasi yang panjang, pesan seringkali mengalami distorsi atau berubah makna ketika pesan melewati beberapa orang, baik secara lisan maupun tulisan. Ada risiko informasi asli tidak sampai dengan akurat. Nah, contoh di sini saya sebagai kakak ingin berkomunikasi dengan si C, tetapi bisa dikatakan si C ini lagi sakit. Nah, maka dari itu saya mau nggak mau menyampaikan pesan dengan si B dengan diwakilkan dahulu. Ketika saya menyampaikan dengan si B, saya mengasih informasi dengan detail, dengan jelas, tidak ada bahasa-bahasa yang tidak jelas gitu. Nah, ketika si B menginformasikan ke si C, tetapi si B ini menggunakan bahasa-bahasa yang tidak jelas, bahasa-bahasa yang singkat, sehingga si C tidak memahami apa yang dikatakan oleh si B, sehingga tugas yang seharusnya si C lakukan atas arahan saya, si C tidak memahaminya. Yang ketiga ada kurangnya transparansi. Jika manajemen tidak transparan tentang keputusan, tujuan dan perubahan terjadi, hal ini bisa menimbulkan ketidakpercayaan dan rumor di antara karyawan. Transparansi penting untuk menjaga hubungan sehat di dalam organisasi. Nah, jadi transparansi ini penting. Jika suatu manajemen tidak transparan kepada karyawannya, kepada suatu organisasinya, maka si karyawan tersebut tidak akan bisa mudah percaya dengan manajemen tersebut, kan tidak ada transparansi atau keterbukaan di antaranya. Baik, bisa disimpulkan bahwasannya komunikasi ini sangat penting bagi kita semua, contoh kita dalam berbisnis ataupun dalam berorganisasi. Nah, jika komunikasi kita efektif dengan tidak ada kata-kata singkat, kata-kata ambigu, maka respon orang lain pun bakalan baik pada kita. Maka dari itu kita wajib berkomunikasi dengan efektif tanpa adanya kesalahpahaman. Baik, mungkin cukup sekian video yang bisa saya paparkan. Mudah-mudahan pada video kali ini kita bisa memahaminya dan bisa berguna untuk kedepannya. Kurang dan lebih mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.